Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan tetap memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk selalu melakukan yang terbaik atas segala hal. Pada hari ini kita akan membahas beberapa hal hubungannya dengan pertanyaan dan permintaan dari subscriber kita sehubungan dengan tanaman jagung hibrida mereka, yaitu selama ini mereka membudidayakan jagung di tempat yang sama, juga menggunakan benih yang bermutu tinggi yang sudah sesuai dengan standar, melakukan pekerjaan sesuai dengan rekomendasi. Kenapa akhir-akhir ini tanaman jagung mereka pertumbuhannya menjadi tidak sempurna dan hasilnya juga kurang bagus, di mana tanamannya menjadi mudah terserang penyakit, lalu bijinya juga mudah terserang penyakit, rendemennya rendah. Berdasarkan data yang kami terima, permasalahan itu berada pada tanah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial berupa cara mudah untuk menyembuhkan tanah sakit, tanah rusak, atau tanah yang kelebihan kandungan pupuk kimia. Menurut beberapa referensi dan berdasarkan analisa tanah, maka pada tanah sakit, tanah rusak, dan tanah yang kelebihan kandungan pupuk kimia adalah kadar keasaman rendah atau pH tanah cenderung asam atau bahkan asam. pH tanah cenderung variatif dalam satu lahan dan berbeda signifikan dari setiap jengkal tanahnya. Unsur hara mikro yang tidak diperlukan banyak oleh tanaman tersedia tinggi, sedangkan unsur hara makro yang terjerap oleh partikel koli tanah sehingga tidak tersedia bagi akar tanaman. Biasanya kondisi tanah yang seperti ini terjadi sebagai akibat dari yang pertama, lahan digunakan sangat intensif, yaitu digunakan tanpa jeda dan terus menerus, di mana pemberian pupuk kimia yang berlebihan terjadi saat pupuk yang lama belum sepenuhnya diserap oleh tanaman sudah diberikan pupuk kembali, sehingga terjadi penumpukan pupuk kimia. Yang kedua, drainase lahan buruk sehingga air sering menggenang di lahan, terutama pada musim hujan. Yang ketiga, bahan organik di tanah sangat rendah sehingga mikroba tanah yang bermanfaat kurang bisa memberikan sumbangan bagi kesuburan tanah. Keempat, pemberian urea dan TSP atau SP36 yang overdosis atau berlebihan, di mana pemberian ini tidak diimbangi dengan pemberian unsur hara makro sekunder dan unsur hara mikro esensial seperti sulfur dan Zn atau seng. Cara mudah untuk menyembuhkan tanah sakit, tanah rusak, dan tanah yang kelebihan kandungan pupuk kimia ini adalah dilakukan pada saat pengolahan tanah, yaitu pertama, tanah perlu dinetralkan dengan pemberian kapur dolomit. Dalam rangkaian pemberian kapur dolomit ini, campurkan asam humat atau bahan pembenahan tanah agar pemulihan lebih cepat terrealisir, yaitu 20 sampai dengan 30 kg kapur dolomit untuk lahan seluas 1000 meter persegi. Kedua, selang beberapa hari dari pemberian kapur dolomit dan asam humat, berikan pupuk ZnSO4 atau zinkum sulfat yang disemprotkan ke lahan. Dan pemberian pupuk organik atau pupuk kandang atau kompos, jangan dulu menggunakan pupuk urea. Tetapi kalau tetap ingin memberikan nitrogen kepada tanaman, maka gunakan pupuk ZA
atau amonium sulfat yang mengandung sulfur atau belerang, di mana kandungan nitrogennya tidak terlalu tinggi. Demikianlah Bapak, Ibu, dan petani maju Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam budidaya tanaman jagung kita, sehingga lahan kita kembali subur dan memberikan hasil yang tinggi. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.